3 minggu saya sudah bisa closing dan pada saat akhir bulan saya sudah bisa mendapatkan gaji pokok beserta komisi saya 5 juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Ikhlas di sini di channel Zero to One. Tempat kalian belajar sales, belajar pengembangan diri, memperbaiki mindset dan lain-lain. Nah, saya hari ini mau update tentang playlist di belajar sales ya. Jadi kebetulan hampir mayoritas subscriber dan orang-orang yang join di grup saya itu adalah anggota pialang, nggak tahu anggota atau mantan mantan marketing dari perusahaan pialang yang masih bekerja atau bahkan yang sudah resign dari perusahaan pialang tersebut karena mereka tidak bisa closing, tidak mendapatkan nasabah dan akhirnya mereka tidak mendapat bayaran kayak gitu. Nah, saya mau share tentang bagaimana cara saya dulu mendapatkan nasabah pertama saya atau klien pertama saya pada saat saya bekerja di PT Equity World Futures. Nah, jadi awalnya begini. Saya dulu pernah bekerja di toko reseller Apple, authorized Apple reseller. Jadi toko itu dulu posisinya ada di Surabaya, punya cabang di beberapa mall besar di Surabaya, ada di PTC, ada juga yang di Tunjungan Plaza. Nah, toko itu adalah authorized resellernya Apple. Jadi kita semua menjual produk-produknya Apple resmi, garansi resmi seperti iBox lah kalau sekarang. Namanya dulu The Touch. Nah, pada saat saya bekerja di situ saya menjadi pramuniaga toko ya. Jadi pramuniaga toko di situ hampir selama setahun lebih. Saya bekerja di situ dan saya dari situ mengenal teknologi. Saya mengenal teknologi. Saya yang dulu tidak tahu produk Apple seperti apa, karena saya tahu dari MacBook, iPhone dan lain-lain. Dan saya berkesempatan untuk bisa memegang iPhone pada saat itu tahun 2011. Tahun 2011 itu masih zaman-zamannya iPhone 3GS. Mau melompat ke iPhone 4, iPhone 4S kayak gitu-gitu. Jadi pada saat itu yang namanya iPhone itu ketika Steve Jobs masih hidup, itu orang-orang memburu device itu dan memang device itu terkenal memang untuk kalangan orang-orang menengah ke atas. Nah, saya sangat bersyukur sekali bisa bekerja di situ dulu meskipun saya tidak punya duit atau tidak punya uang pada saat itu untuk membeli gadget iPhone. Cuman saya di situ bisa berkesempatan untuk mencoba-coba, untuk memperbaiki atau bahkan kita install aplikasi di situ dan saya mencoba semuanya. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah saya mendapatkan data nasabah saya pertama kali itu dari situ. Nah, itu makanya penting untuk teman-teman semuanya yang baru bekerja di pialang ataupun kalian yang baru bekerja mencari nasabah itu, data kalian harus valid, data kalian harus rigid, benar-benar orang-orang yang kalian tawari itu adalah orang-orang yang punya uang. Ya, syarat pertama untuk kalian mencari nasabah itu cari orang yang punya uang. Nah, pada saat itu saya masih bekerja di Apple, saya banyak kenalan dari situ, saya mempunyai banyak customer di situ, saya kenalan dari situ. Akhirnya ya setelah saya keluar dari Apple, saya mempunyai banyak data kenalan saya yang memang mereka verified, punya duit minimal 100 juta rupiah yang bisa saya tawarkan dari situ. Nah, saya approach pertama kali itu, saya cuma hubungi, kebetulan dia seorang Chinese, saya bilang, kok kapan saya bisa ketemuan ke rumahnya Koko. Nah, dari saat pertama kali saya prospek itu, saya tidak bisa prospek sama sekali, saya tidak bisa berbicara sama sekali, saya tidak bisa fasih dalam menawarkan produk pialang pada saat itu. Tapi kebetulan ada senior saya yang alhamdulillah mau membantu saya untuk agar saya bisa closing nasabah ini secara cepat. Nah, tidak sampai 2 minggu, tidak sampai 3 minggu, tidak sampai 3 minggu saya sudah bisa closing dan pada saat akhir bulan saya sudah bisa mendapatkan gaji pokok beserta komisi saya 5 juta rupiah.
5 juta rupiah komisi plus gaji pokoknya 1,5 juta kalau pada saat itu kalau tidak salah. Seperti itu. Jadi buat kalian yang sekarang mau berjualan produk ataupun sekarang kalian yang sedang mencari nasabah untuk perusahaan pialang, itu yang harus kalian pertama kali yang harus kalian perhatikan adalah data calon customer, data calon nasabah kalian harus valid. Perhatikan hal yang pertama yang harus kalian ketahui adalah nasabah ini punya uang atau tidak. Atau juga kalian menjual sebuah produk, pastikan calon customer kalian ini punya duit apa tidak untuk bisa membeli produk kalian. Masalah mereka mau membeli atau tidak itu urusan kedua. Itu step kedua, bagaimana caranya kita approaching, bagaimana caranya kita bisa pendekatan kepada mereka, bagaimana kita bisa merayu mereka agar mau membeli produk kita atau membeli barang kita, kayak gitu. Nah itu yang kadang-kadang para pegawai di pialang yang baru-baru ini datanya tidak valid seperti itu. Jadi mereka mendatangi orang-orang yang tidak punya uang, mereka mendatangi orang-orang yang tidak valid lah, tidak verified, tidak capable untuk kita tawarkan produk dengan harga 100 juta rupiah, tapi mereka tetap datang. Nah, saya punya salah satu teknik ya, bagaimana caranya mendapatkan data yang valid adalah hubungi teman-teman kalian, ya, hubungi teman-teman kalian, pasti mereka punya kenalan yang punya duit, orang-orang yang punya duit 100 juta rupiah. Dari situ kita bisa menggali, oh temannya siapa yang saya bisa cari ya, oh referensinya siapa yang bisa saya tawarkan trading 100 juta rupiah ya. Nanti bakalan ketahuan semuanya. Nah, bagaimana cara tergampangnya? Minta teman kalian atau kenalan kalian atau keluarga kalian buka HP-nya, terus lihat kontaknya siapa aja. Kalau boleh mereka bilang aja, bro tolonglah buka HP-mu, lihat kontaknya siapa aja di situ yang kira-kira punya duit 100 juta rupiah, kira-kira yang bisa saya tawarkan produk. Kalian minta kontaknya mereka, biar kalian yang menghubungi sendiri. Kalau kalian tidak bisa menghubungi telepon sendiri, bisa minta tolong kepada senior kalian untuk menelpon dan atur janji untuk ketemuan. Jadi memang kita di situ harus benar-benar bergerilya mencari data yang valid. Karena jika data ini sudah valid, ini probabilitasnya bisa 50-50 lah, dia bisa closing atau tidak. 50%-nya itu sisa effortnya kita, effort atau usahanya kita saja, bagaimana agar dia bisa cepat closing. Bagaimana caranya kita pendekatan ke dia, bagaimana caranya untuk menimbulkan rasa urgensi kepada dia agar dia bisa segera closing, bagaimana caranya membuka pikirannya dia bahwa saya harus berinvestasi dan saya harus membeli produk pialang ini, seperti itu. Itu dulu dari saya, teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan posting di kolom komentar. Jika kalian tertarik untuk ikut join di grup, link grup telegramnya di kolom description. Silahkan subscribe, karena jika kalian subscribe dan like video ini itu sangat berarti buat saya, karena saya semakin semangat untuk membuat video yang lain. Seperti itu, terima kasih teman-teman. Saya Muhammad Ikhlas undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.